Shalom, selamat malam saudara. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan Rema, Renungan Malam, bersama dengan saya, Pendeta Siti Rokayati. Pada malam hari ini kita akan merenungkan Yosua 1 ayat 7 yang demikian. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Demikianlah sabda firman Tuhan. Saudara, setiap orang yang diberi kepercayaan, ada kalanya merasa tidak mampu, muncul keraguan-raguan dalam dirinya. Apakah aku bisa menjalankan tugas dan peran ini? Hal ini juga dialami oleh Yosua ketika ia dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Ketika Tuhan berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu," tentu ada sebab mengapa Tuhan berkata demikian. Hal ini ibarat seperti ketika kita berkata kepada seseorang, "Yang kuat ya." Kita mengatakan yang kuat ya, karena kita melihat orang tersebut sedang berduka, sedih, dan putus asa. Maka kita bisa berkata kepada orang itu yang kuat ya. Nampaknya tidak mungkin kita berkata yang kuat ya kepada orang yang sedang berbahagia, bersukaria, ketawa. Nah, ini akan nampak aneh. Tuhan berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu" kepada Yosua, karena Yosua sedang mengalami pergumulan yang hebat. Pasca kematian Musa, Yosua dipilih untuk memimpin bangsa Israel. Yosua diberi kepercayaan sebagai pemimpin. Saya membayangkan muncul keraguan-raguan dalam diri Yosua. Ada ketakutan dalam dirinya. Akan tetapi, Tuhan meneguhkan hatinya. Kuat artinya memiliki banyak tenaga, tahan, tidak mudah patah, tidak mudah rusak, tidak mudah putus, kuat dan teguh. Teguh, kuat berpegang pada janji, perkataan, hati, iman, dan kesetiaan. Dalam memimpin akan banyak tantangan, rintangan, iya. Tapi tetaplah kuat, berpegang teguh pada kesetiaan. Apapun yang terjadi, tetap setia, tetap berjalan lurus. Jangan menengok ke kanan atau ke kiri. Fokus pada pelayanannya kepada Tuhan. Dan dalam pergumulannya, dalam meneruskan tugas panggilan itu, Yosua didukung oleh umat Israel. Dukungan dan dorongan dari umat memberi energi tersendiri bagi Yosua. Maka dari itu Yosua bersedia untuk melangkah. Yosua menyerahkan seluruh hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan. Bukan dia lagi, bukan egonya lagi, bukan kemauannya lagi, tapi oleh Tuhan. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkarya dalam hidup Yosua. Karena penyerahan hidup yang seperti itulah, Yosua menjadi pemimpin yang diberkati. Dan kemanapun ia pergi, ia menjadi orang yang beruntung. Saudara, berefleksi dari kisah Yosua. Setiap kita dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk berkarya dalam dunia, memberi warna bagi dunia. Ada yang dipanggil, dipilih, diberi kepercayaan sebagai suami atau istri, dengan Tuhan memberi pasangan. Ada yang dipanggil, dipilih, dan diberi kepercayaan sebagai orang tua, dengan Tuhan memberi anak. Ada yang dipanggil, dipilih, diberi kepercayaan sebagai karyawan, sebagai pemimpin sekolahan, perusahaan, menjadi pelayan khusus,
dan kita dipanggil, dipilih, dan diberi kepercayaan sebagai orang Kristen yang bertugas menyebarkan kasih. Mungkin kita pernah merasakan seperti yang Yosua alami dan rasakan, merasa tidak mampu, merasa tidak layak, merasa berat dengan tugas dan tanggung jawab, merasa ragu-ragu. Akan tetapi firman Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, berjalanlah lurus, tetap bertahan, tetap setia dengan peran kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pelayan, sebagai karyawan, sebagai pimpinan. Kita jalankan peran kita dengan sebaik mungkin. Ada kalanya tidak enak, tapi kita bisa saling mendukung, memberi support, seperti umat Israel yang mendukung Yosua. Suami atau istri mendukung, memberi semangat kepada pasangannya. Orang tua memberi semangat, dukungan kepada anak. Sesama karyawan, sesama jemaat, kita saling memberi semangat. Kita pasti bisa, kita pasti dimampukan. Berjalanlah lurus, mari jalankan peran kita dengan sebaik mungkin. Maka kita akan menjadi orang yang terberkati. Dimanapun kita berada, kita akan menjadi orang yang beruntung. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah yang penuh kasih, akan tuntunanmu, penyertaanmu, kekuatan yang darimu. Kami percaya jika kami dapat bertahan sampai saat ini, itu semua karena kekuatan yang daripadamu. Dan kami mengucap syukur Tuhan telah menghadirkan orang-orang yang mengasihi kami, orang-orang yang mendukung kami, sehingga itu menambah energi tersendiri bagi kehidupan kami. Kami mau terus untuk melangkah, kami mau terus untuk hidup di jalan lurus-Mu. Maka kami mengimani, kami menjadi umat yang Engkau berkati, kami menjadi umat yang beruntung dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, istirahat kami pada malam hari ini ke dalam pengasihan dan kekuatan yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.